sejarah atau sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di cerita pekan lalu kita sampai pada Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan. Di situ Rasulullah dan para sahabat mendapatkan berbagai macam ujian, mulai dari penyiksaan, boikot, dan ancaman nyawa. Kaum kafir Quraisy tidak henti-hentinya mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sering melempar kotoran ke depan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Uqbah bin Abi Mu'id pernah meletakkan kotoran unta di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat beliau sedang sujud dalam salat di depan Ka'bah. Bisa dibayangkan adik-adik, jika Rasulullah, manusia yang paling mulia, sedang salat, sedang sujud, mereka meletakkan kotoran unta di punggungnya. Nah, saat itu Rasulullah ditemani oleh putrinya, yaitu Fatimah. Putri Rasulullah pun, Fatimah, membersihkan kotoran unta yang menempel pada punggung Rasulullah. Pernah juga Rasulullah SAW pulang ke rumah dengan kepala penuh debu. Salah seorang putri beliau mencuci wajah beliau sambil menangis. Rasulullah SAW pun berkata, "Jangan menangis putriku, sesungguhnya Allah menjaga ayahnya." Jadi kita bayangkan betapa keji dan tidak bermolarnya orang-orang Quraisy menyiksa atau bahkan meremehkan Rasulullah dengan mempermalukan Rasulullah dengan melempari Rasulullah dengan kotoran unta, melempari Rasulullah dengan debu dan sebagainya, dalam rangka menghinakan Rasulullah. Karena suatu ketika orang-orang Quraisy datang kepada Abu Thalib, ya, karena Rasulullah SAW ini di bawah perlindungan Abu Thalib, maka mereka datang kepada Abu Thalib untuk berunding. Mereka berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, sungguhnya keponakanmu itu telah mencaci maki Tuhan kami, menghina agama kami, melecehkan mimpi-mimpi kami, dan menuduh sesat nenek moyang kami. Untuk itu, kami berharap kamu mau menghentikan dia dari menghina kami, atau kamu jauhkan dia dari kami." Kemudian Abu Thalib berkata kepada mereka dengan perkataan ramah dan menolaknya dengan cara yang baik. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Abu Thalib. Ya. Anggapan orang-orang Quraisy bahwasanya Rasulullah menghina mereka tidak lain karena Rasulullah mempertanyakan aktivitas mereka yang membuat berhala-berhala, aktivitas nenek moyang mereka yang menempatkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah, di rumahnya Allah, bahkan memasukkan berhala ke dalam rumahnya Allah. Mempertanyakan berhala-berhala itu kepada mereka, fungsinya, apakah mereka bisa menolong mereka, apakah mereka bisa melindungi mereka, dan mereka marah ketika Rasulullah menanyakan terkait dengan berhala-berhala mereka. Mereka anggap itu sebagai ejekan atau
penghinaan terhadap agama mereka. Bukan hanya Rasulullah SAW yang mendapatkan ancaman tentunya, para sahabat pun ketika diketahui masuk Islam, mereka mendapatkan ancaman, bahkan penyiksaan. Dikisahkan sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah yang seorang budak milik Umayyah bin Khalaf, ketika diketahui masuk Islam, maka Umayyah sang tuannya marah besar, merasa tidak becus dalam mendidik budak-budaknya. Maka dia menyiksa Bilal di rumahnya, disiksa demikian rupa, namun Bilal tetap tidak mau kembali ke agama jahiliyah. Lantas Bilal pun diarak ke lapangan, ke tengah lapangan. Nah, tentunya kita tahu bahwasanya Mekah itu padang pasir, berbatu dan panas. Diarak, diseret Bilal, kemudian diletakkan di tengah-tengah lapangan, di pasir dan yang berbatu, yang panas tentunya. Mengikatnya, kemudian meletakkan batu besar di atas dadanya. Ketika Bilal dalam keadaan sakitan karena harus menahan panas dan beban batu besar, Umayyah bin Khalaf menyuruh Bilal menyebutkan nama-nama berhala mereka, Lata dan Uzza. Namun dengan keimanannya, Bilal menolak dengan mengatakan Ahad. Hanya satu Ahad. Dan terus seperti itu setiap harinya sampai akhirnya Abu Bakar datang dan menyelamatkan Bilal. Kemudian Abu Bakar menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf untuk membelinya. Umayyah merasa kesal dan tidak mampu berbuat apa-apa. Daripada malu, maka menjual Bilal kepada Abu Bakar. Dan pada saat itu Bilal pun merdeka. Bukan hanya Bilal, Yasir dan Sumayyah, ayahanda dan ibunda dari Ammar bin Yasir pun bahkan meninggal karena dianiaya oleh Abu Jahal. Mereka dipaksa untuk kembali ke agama lamanya, menyembah berhala, namun mereka tetap teguh mempertahankan keimanan mereka. Dan penyiksaannya berakhir dengan pembunuhan. Pada saat itu, para budak dan orang-orang miskin tidak punya kekuatan untuk melawan. Bahkan orang lain tidak ada yang protes kalau seorang tuan membunuh budaknya sendiri. Tidak ada yang protes. Karena budak itu memang milik tuannya, terserah tuannya mau diapakan. Jadi bayangkan para budak dan orang-orang miskin yang masuk Islam mendapatkan penyiksaan yang demikian rupa. Rasulullah SAW dan para sahabat semakin kuat dengan keimanannya. Pengikutnya pun semakin bertambah. Lihat hal itu, Abu Jahal dan kafir Quraisy lainnya semakin marah. Segala tuduhan mereka berikan kepada Rasulullah. Mulai dari tuduhan sebagai seorang pendusta, orang yang tukang sihir, yang perkataannya bisa menyihir dan memisahkan hubungan antara ayah dan anak, hubungan antara ibu dan anak, hubungan antara suami dan istri dan yang lainnya. Mereka tuduhkan Rasulullah seorang penyihir yang perkataannya bisa menyihir orang-orang, hingga mereka menyuruh orang-orang menutup telinganya agar tidak mendengarkan perkataan. Selain itu, mereka menuduh Rasulullah sebagai seorang penyair, bahkan orang gila. Mereka tuduh Al-Quran yang dibawakan oleh Rasulullah
adalah syair-syair yang dibuat oleh Rasul. Padahal mereka tahu mereka sendiri tidak bisa membuatnya. Bahkan mereka menyebut Rasul sebagai orang gila karena menyebut hal-hal yang goib, surga, neraka, akhirat, azab, dan yang lainnya. Padahal mereka tahu betul Rasulullah dari kecil sampai besar sampai dewasa bagaimana akhlaknya. Mereka tahu betul Rasulullah tidak pernah berdusta. Bahkan mereka sendiri yang memberikan julukan kepada Rasulullah Al-Amin, orang yang dipercaya. Namun karena gelap mata, kesombongan, dan kebencian, mereka menuduhkan hal-hal yang mereka sendiri tidak yakin dengannya. Berbagai cara mereka lakukan, termasuk berkali-kali meminta kepada paman Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Rasul. Mereka bernegosiasi kepada Abu Thalib agar menyuruh keponakannya berhenti berdakwah. Dikisahkan sebelumnya mereka pernah meminta Abu Thalib untuk menyuruh keponakannya atau Rasulullah berhenti berdakwah dengan protes bahwasanya Rasulullah ini mengancam persatuan, menjelek-jelekan agama mereka, kebiasaan mereka, dan sebagainya. Sampai di kemudian hari mereka pun tetap datang kepada Abu Thalib dengan ancaman. Mereka berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, sungguh engkau orang yang kami hormati, orang yang kami tuakan, orang yang kami muliakan, dan punya kedudukan di sisi kami. Kami telah memintamu agar menghentikan aktivitas keponakanmu, tetapi kamu tidak melakukannya. Demi Allah, kami tidak akan sabar lagi jika Tuhan kami dicaci maki dan mimpi-mimpi kami dilecehkan. Untuk itu, hentikan dia, atau kamu akan melihat salah satu dari dua kelompok ini yang ada yang binasa." Ini adalah ancaman yang diberikan orang-orang Quraisy karena mereka menganggap Abu Thalib tidak pernah serius menasihati keponakannya untuk berhenti berdakwah. Akhirnya mereka mengancam Abu Thalib dengan ancaman tadi. Ya. Apakah paman Abu Thalib ikut menentang Rasulullah SAW dalam berdakwah? Tentu tidak. Karena sejak kecil beliau tahu Rasulullah. Bahkan beliau yang merawat Rasulullah sudah beliau kecil 6 tahun ditinggal oleh. Bahkan beliau pernah bertemu rahib dan pendeta Bukhairah yang pernah menasihati beliau dan bilang kepada beliau bahwasanya ponakannya ini adalah Rasul atau Nabi ayat kiamat. Maka beliau pun mendukung dakwah Rasulullah. Ini yang membuat orang-orang Quraisy dengan Abu Thalib. Akhirnya mereka semakin bertindak sendiri. Di antaranya Umayyah bin Khalaf, majikan yang menyiksa Bilal bin Rabah, langsung seringkali mengumpat dan mencela setiap kali Rasulullah SAW lewat ke depan beliau. Mengumpat itu memaki Rasul dengan kata mencela dan perkataan-perkataan yang tidak pantas lainnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Humazah. Itu adik-adik sudah apa tentunya ya tentang surah Al-Humazah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah likulli bagi setiap
humazatil, pengumpat, lumazah, dan pencela. Yang penting artinya orang-orang yang berkata kotor, kasar, dan caci dan sebagainya. Allah sendiri yang menyebut Umayyah bin Khalaf ini adalah orang-orang yang celaka. Bahkan Uqbah bin Mu'id sampai meludahi wajah Rasulullah SAW atas perintah Ubay bin Khalaf. Ubay bin Mu'id ini adalah Uqbah bin Mu'id ini adalah saudaranya Umayyah bin Khalaf. Ya Allah, luar biasa orang-orang Quraisy ini penghinaannya kepada Rasulullah. Gangguan dan penyiksaan terus berlangsung. Rasulullah SAW meminta para sahabat berhijrah karena melihat para sahabat sudah mendapatkan penyiksaan yang luar biasa dan Rasulullah sendiri tidak mampu untuk menolong para sahabat. Maka Rasulullah menyuruh sahabat untuk berhijrah, menyelamatkan diri mereka, pindah ke negeri Habasyah. Di Habasyah ini sekarangnya namanya negara Ethiopia, dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana, seorang raja yang baik, seorang raja yang adil, beragama Nasrani. Namanya adalah Najasyi. Dia adalah raja yang adil, baik, dan menerima rombongan para sahabat yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Mereka dipimpin oleh Utsman bin Affan yang didampingi oleh istri beliau Ruqayyah yang merupakan putri Rasulullah SAW. Ini adalah hijrah pertama dalam Islam. Hijrah ke negeri Habasyah. Kita lihat di dalam peta, inilah posisi negeri Habasyah atau Ethiopia dengan Mekah. Kalau kita lihat ini Mekah. Kemudian harus menyeberangi Laut Merah untuk sampai ke Habasyah. Ini dalam tampilan besarnya. Nah, ini Mekah, Jeddah, yang kota sekarang. Mereka harus menyeberangi Laut Merah untuk sampai ke Habasyah. Kerajaan Aksum di Habasyah. Melihat sahabat berlindung ke negeri Habasyah, mereka tidak tinggal diam. Orang-orang Quraisy pun menyuruh atau mengirimkan Amr bin As yang pada saat itu masih kafir dan Abdullah bin Abu Rabi'ah pada Raja Najasyi untuk memujuk sang raja agar tidak menerima kaum muslimin. Karena setelah hijrah pertama, lanjut lagi rombongan hijrah kedua dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu sekitar 83 orang. Mereka dengan Amr bin As yang jago diplomasi, jago perundingan, mereka hendak membujuk Raja Najasyi agar Raja Najasyi ini memulangkan kaum muslimin ke negerinya. Mereka kemudian mengatakan kepada Raja Najasyi tudingan-tudingan yang tidak beralasan. Alasan-alasan kenapa mereka sampai hijrah ke Habasyah. Mereka dituding sebagai orang-orang yang merusak persatuan, kemudian menghina agama-agama nenek moyangnya, dan sebagainya. Nah, di Habasyah, kaum muslimin mendapatkan keamanan. Kaum muslimin mendapatkan keamanan karena Rasulullah SAW
ya mendapatkan kabar wahyu dari Allah bahwasanya ada seorang raja yang adil. Maka itulah kenapa Rasulullah menjadikan Habasyah sebagai tempat hijrah. Ya, namun tentunya orang-orang Quraisy tidak ingin Raja Najasyi yang beragama Samawi sama dengan agama Islam, agama yang dari langit atau memiliki nabi, ikut mendukung mereka. Lantas mereka mengutus utusannya untuk menghasut Raja Najasyi dan menyuruh Raja Najasyi untuk mengembalikan mereka. Dikisahkan bahwasanya diriwayatkan dua orang ini, Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah, membawa banyak sekali hadiah untuk sang raja dan panglima perangnya. Mereka bawa banyak hadiah, putra dan barang dagangan lainnya yang memang Mekah adalah tempat transit perdagangan. Ya, diceritakan pada diriwayatkan mereka memberi Najasyi hadiah berupa barang-barang yang jarang ada di Mekah. Di antaranya ada barang antik yang mereka berikan, juga ada kulit yang sudah disamak. Mereka mengumpulkan banyak sekali kulit yang sudah disamak, yang sudah dihias, dan tidak membiarkan satu panglima perang pun kecuali mereka juga memberikannya hadiah. Jadi ini sebagai bentuk suap. Ya, mereka bawa hadiah yang banyak dan setiap panglima perang, para pejabat Raja Najasyi termasuk Raja Najasyi diberikan hadiah. Ya. Jadi orang-orang Quraisy telah mengumpulkan hadiah itu dan mengirimkan dua orang terbaiknya sebagai juru. Orang Quraisy berkata kepada kedua orang juru rundingnya, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Mereka berpesan, berilah hadiah kepada setiap panglima perang sebelum kalian berdua berbicara dengan Najasyi. Baru setelah itu kamu menemui Najasyi dan berikan hadiah kepadanya. Kemudian mintalah kepadanya agar menyerahkan kaum muslim sebelum ia berbicara dengan mereka. Jadi ini triknya. Mereka kasih dulu kepada para pejabatnya, panglima perangnya, agar pejabat dan panglima perangnya mendukung alibi mereka saat bernegosiasi dengan Raja Najasyi. Jadi mereka akan bernegosiasi dengan Raja Najasyi dan didukung oleh panglima perang dan pejabat yang sudah diberikan hadiah. Ya, dengan harapan Raja Najasyi akan langsung mengembalikan tanpa mendengar dulu penjelasan orang-orang muslim. Keduanya pun pergi, maksudnya Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Hingga akhirnya mereka sampai kepada Raja Najasyi. Sedang kaum muslimin pada saat itu tinggal di kerajaan atau tinggal di wilayah kerajaan Najasyi di Habasyah. Mereka diperlakukan dengan baik, mereka dilakukan dengan sangat baik, dihormati dan sebagainya. Nah, Amr bin As setelah sampai kepada para panglima perangnya, dia berkata, sungguh di antara kami ada orang-orang bodoh yang mendapat kuasa di negara kekuasaan An-Najasyi ini. Jadi mereka menyebutkan orang-orang muslim ini sebagai orang-orang bodoh. Mereka memisahkan diri dari agama kaumnya dan juga mereka tidak memasuki agama kalian. Jadi langsung dimaksud gitu ya. Orang-orang ini yang datang ke negeri kalian itu tidak beragama dengan agama kaumnya dan nggak akan masuk agama kalian. Jadi ngapain juga kalian lindungi? Mereka datang dengan menganut agama baru yang tidak dikenal oleh kami
dan tentu juga kalian. Kami diutus oleh para pembesar kaum mereka untuk menemui Raja Najasyi, agar Raja Najasyi mengembalikan orang-orang bodoh itu kepada mereka. Ketika kami berbicara tentang mereka dan meminta Raja menyerahkan mereka kepada kami, maka Raja tidak perlu berbicara dengan mereka, sebab kaum mereka lebih tahu tentang keburukan mereka. Itu pesan mereka pada para pejabatnya. Jadi kalau kami ngomong pada Raja Najasyi nanti, tidak perlulah memanggil orang-orang Muslim itu gitu ya untuk membela diri gitu. Karena kami lebih tahu tentang masalahnya dan kenapa sih mereka kami harus jemput kembali pulang ke negeri kami. Maka para panglima perangnya dan para pejabatnya bilang iya. Lalu setelah dari panglima perang dan para pejabatnya, Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah datang kepada Raja Najasyi sambil menyerahkan hadiah yang banyak kepada Raja Najasyi. Kemudian keduanya berkata, "Wahai Tuan Raja, orang-orang bodoh di antara kami telah berlindung di negara Tuan. Mereka memisahkan diri dari agama kaum mereka, dan mereka tidak akan masuk agama yang Tuan anut. Mereka datang dengan menganut agama baru yang kami juga dan Tuan juga tidak mengenalnya. Kami datang ke sini sebagai utusan para pembesar kaum mereka yang terdiri dari orang tua mereka, paman-paman mereka, dan keluarga mereka. Mereka meminta agar orang-orang bodoh ini Tuan kembalikan kepada mereka, sebab mereka yang lebih tahu tentang keburukannya." Ya, jadi Amr bin As ini pintar sekali seperti pemas. Mereka bilang kaum muslimin adalah sebagai orang-orang yang murtad atau sesat gitu ya, yang keluarganya mengkhawatirkannya, ayah-ayahnya, pamannya, keluarganya mengkhawatirkan mereka, dan mereka minta agar Raja Najasyi mau berbaik hati mengembalikan mereka. Nah, karena Raja Najasyi adalah orang yang bijaksana, Raja Najasyi ini tidak mau gitu ya, langsung mengiyakan tanpa mendengar alasan atau pembelaan dari orang yang mereka tuduhkan tadi. Nah, melihat gelagat seperti itu, Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah melirik kepada para panglima perang dan para pejabat Raja Najasyi. Hingga mereka berkata, "Benar Tuan, kaum mereka tentulah yang lebih tahu tentang keburukannya. Serahkan saja mereka kepada keduanya, agar keduanya mengembalikan mereka ke negerinya dan kepada kaumnya." Mendengar itu, Raja Najasyi marah, lalu berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kedua orang ini, sebab tidak ada satu kaum pun yang berada di sisiku dan tinggal di negaraku karena mereka lebih memilih aku, kecuali aku mengundang mereka dan menanyakan langsung kepada mereka tentang apa yang dikatakan kedua orang ini mengenai mereka. Jika mereka seperti yang dikatakan kedua orang ini, maka akan aku serahkan mereka kepada keduanya, agar mereka dikembalikan kepada kaumnya. Namun jika tidak, maka aku tidak akan menyerahkan kepada mereka. Sebaliknya, aku akan lebih bersikap baik kepada mereka." Selanjutnya, Raja Najasyi ini mengutus seseorang untuk memanggil para sahabat Rasulullah. Nah, ketika utusan Najasyi ini datang kepada para sahabat, mereka berkata kepada satu sama lainnya, "Apa nanti yang akan kita katakan kepada Raja Najasyi jika kita diminta untuk menemuinya?" Mereka bingung. Kenapa? Karena Raja Najasyi ini kan memang bukan orang Islam.
Dan bagaimana mungkin mereka dia mau membela kita gitu. Kemudian mereka berkata, sahabat maksudnya berkata, demi Allah kami tidak tahu apa yang akan kami katakan. Kami tidak tahu apa-apa selain yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Nah, di samping mengundang para sahabat, Raja Najasyi juga mengundang para uskup, para ahli agamanya. Para uskup itu membuka kitabnya, kitab Raja Najasyi. Ya. Raja Najasyi ini, kalau baca ini adalah Kerajaan Nasrani. Para uskup kemudian membuka kitabnya di kitab Raja Najasyi. Setelah itu para sahabat hadir di tengah-tengah. Kemudian Raja Najasyi berkata kepada sahabat Rasulullah SAW, apakah agama ini yang ajarannya telah memisahkan kalian dari kaum kalian, dan dengan agama baru ini kalian tidak masuk agama yang aku anut, serta tidak masuk agama-agama dan keyakinan-keyakinan yang ada? Raja Najasyi menanyakan kepada para sahabat. Yang saat itu kemudian Ja'far sebagai juru bicaranya. Ja'far bin Abu Thalib ya, yang menjadi juru bicaranya berkata kepada Raja, menjelaskan kepada Raja Najasyi. Ini kalau di bukunya memang singkat-singkat ya. Ini buku versi anak-anak. Jadi saya tambahkan di referensi Sirah Nabawiyah. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib berkata kepada Raja Najasyi, wahai Tuan, dahulu kami adalah kaum jahiliyah, di mana kebiasaan kami menyembah patung, makan bangkai, melakukan perbuatan keji, memutus tali persaudaraan, kurang baik dengan tetangga, dan orang-orang yang status sosialnya lebih tinggi, ya akan menjalani orang-orang yang status sosialnya lebih rendah. Keadaan itu terus-menerus kami rasakan hingga akhirnya Allah mengutus untuk kami seorang Rasul dari golongan kami sendiri. Sehingga kami mengenal betul nasabnya, kejujurannya, sikap amanahnya, dan terjaganya dari sifat-sifat Islam. Rasul itu menyuruh kami kepada Allah, mengajak kami kepada Allah, agar kami hanya beribadah kepada-Nya, membuang jauh sesembahan selain Allah yang sebelumnya kami dan nenek moyang kami menyembah, seperti batu-batu dan berhala-berhala. Dia menyuruh kami agar selalu berkata yang jujur, menunaikan amanah, mempererat tali persaudaraan, bersikap baik terhadap tetangga, mencegah kami dari hal-hal yang terlarang dan dari terjadinya pertumpahan darah. Larang kami berbuat keji, berkata bohong, memakan harta anak yatim, dan menuduh orang lain berbuat zina. Dia memerintahkan kami agar menyembah Allah. Kami dilarang menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dia menyuruh kami menegakkan sholat, membayar zakat, dan melakukan puasa. Banyak lagi perkara Islam yang dikatakannya, dan kami membenarkannya dan mengimaninya. Kami mengikuti apa saja yang dia bawa dari Allah. Untuk itu, kami hanya menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kami mengharamkan apa saja yang diharamkan atas kami dan menghalalkan apa saja yang dihalalkan atas kami. Lalu kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami dan memfitnah kami, agar kami kembali menyembah berhala dan tidak lagi menyembah Allah. Namun hal itu tidak mungkin bagi kami, sebagaimana tidak mungkin kami memakan kotoran. Ketika mereka menekan kami, menzalimi kami, menyiksa kami, dan mempersulit hidup kami, mereka menghalang-halangi kami dari agama kami. Untuk itu,
kami pergi ke negara Tuhan. Kami lebih memilih Tuhan dibanding yang lain. Kami berharap perlakuan baik dari Tuhan. Dan kami ingin Tuhan tidak menjolimi kami. Ya, Masya Allah ya. Ini ucapan Ja'far bin Abu Thalib sebagai berbicaranya para sahabat kepada Raja Najasyi. Kemudian Raja Najasyi berkata kepada Ja'far, apakah kamu membawa sesuatu yang datangnya dari Allah? Ja'far berkata, ya. Bisakah engkau membacakan sedikit saja ajaran Allah yang dibawa Muhammad? Tanya Raja Najasyi. Maka Ja'far pun membaca Quran surah Maryam. Adik-adik ada yang tahu Quran surah Maryam? Ya. Tentunya nama Maryam ini sangat dikenal oleh Raja Najasyi dan penduduk Habasyah. Ya. Karena ya, sesuatu yang mereka butuhkan. Kemudian Ja'far bin Abu Thalib pun mulai membaca Quran surah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ain Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliyya. Quran surah Maryam ayat 1 sampai 5. Ketika Raja Najasyi mendengarkan ayat yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib, diriwayatkan demi Allah, mendengar itu Raja Najasyi menangis sehingga membasahi jenggotnya. Begitu juga para uskup, mereka menangis hingga membasahi kitab-kitab mereka ketika mereka mendengar ayat yang dibacakan kepada mereka. Lantas Raja Najasyi berkata, sungguh ayat ini dan apa yang dibawa oleh Isa benar-benar berasal dari satu miftah atau lentera. Kalian berdua pergilah. Raja Najasyi berkata kepada Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk kalian pergilah. Sebab demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Keduanya pun segera pergi. Rasa gagal, Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah mengundurkan diri dari forum atau majlis. Namun Amr bin As kemudian teringat. Lantas kembali lagi kepada Raja Najasyi. Nah, ya, dia berkata kepada temannya, Abdullah bin Rabi'ah, demi Allah, besok aku akan mendatangi Najasyi dengan sesuatu yang akan membuat mereka semua diusir. Abdullah bin Rabi'ah, orang yang lebih berpikiran dewasa di antara keduanya, berkata kepada anak, jangan kamu lakukan. Ingat, meski mereka menentang kita, mereka masih memiliki hubungan saudara dan keluarga dengan kita. Jadi Abdullah menasihati Amr bin As, kamu jangan lakukan apa yang akan kamu katakan kepada Raja Najasyi, akan membuat mereka celaka, dan kalau mereka celaka, mereka juga masih keluarga kita. Kemudian Abdullah berkata lagi, demi Allah,
Saya akan menyampaikan kepada Raja Najasyi bahwasanya mereka mengklaim sesungguhnya Isa bin Maryam itu seorang hamba. Jadi agar tidak memunculkan kemarahan Raja Najasyi. Maka esok harinya, bagaimana yang direncanakan, keduanya berkata dan datang kembali kepada Raja Najasyi. Wahai Tuan Raja, sesungguhnya mereka berkata tentang Isa bin Maryam dengan perkataan yang menggempar. Tuan tidak akan suka. Untuk itu, kirim orang lagi kepada mereka, lalu tanyakan apa komentar mereka tentang Isa bin Maryam. Para sahabat kemudian saling berkata, kami belum pernah mendapatkan masalah seperti ini. Kami kemudian berkumpul. Kami satu sama lain saling bertanya, nanti akan kita katakan kepada Raja Najasyi tentang Isa bin Maryam kalau ditanya tentangnya. Akhirnya mereka berkata, demi Allah kami akan mengatakan seperti apa yang difirmankan Allah dan disabdakan kepada Nabi kita, bagaimana adanya. Setelah itu mereka berada di hadapan Raja Najasyi dan Raja Najasyi bertanya, apa pendapat kalian tentang Isa bin Maryam? Ja'far bin Abu Thalib berkata, tentang Isa bin Maryam kami katakan sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW. Dia bersabda, Isa adalah hamba Allah, utusan Allah, ruh Allah, dan kalimat Allah yang dikaruniakan kepada Maryam, gadis suci yang belum tersentuh laki-laki sama sekali. Mendengar hal tadi, lalu Raja Najasyi memukulkan tangannya ke tanah, dan dari tanah dia mengambil sebatang kayu. Selanjutnya dia berkata, demi Allah, selain Isa bin Maryam, aku tidak pernah menilai dengan kayu ini. Mendengar perkataan Raja Najasyi, para panglima perang yang berada di sekitarnya mendengar. Raja Najasyi berkata, kalian tidak perlu mendengar. Sekarang pergilah kalian kaum muslim, kalian bebas dan aman tinggal di wilayahku. Siapa saja yang menghina kalian akan celaka. Siapa saja yang menghina kalian akan celaka. Aku tidak akan merasa senang meski aku memiliki gunung emas jika aku menyakiti seorang saja di antara kalian. Kembalikan hadiah ini kepada kedua orang tadi. Aku tidak butuh hadiah dari mereka. Dengan kayu tadi, Raja Najasyi kemudian menggariskan di tanah dua garis yang bilang sesungguhnya antara agama kami dan agama kalian bersumber dari sumber yang sama. Ya. Lantas dia menyuruh semua hadiah itu dikembalikan, termasuk hadiah-hadiah yang diberikan kepada para pejabatnya, kepada para panglimanya, disuruh dikembalikan. Itulah yang membuat para pejabat dan panglimanya menang. Dia dapat hadiah. Ya. Nah, apa kemudian dihadapi oleh Rasulullah SAW di Mekah? Kafir Quraisy semakin berani, termasuk Abu Jahal. Suatu hari di Bukit Safa, seperti biasanya, Abu Jahal menghina dan mengganggu Rasulullah SAW. Abu Jahal menghantam kepala Rasulullah SAW dengan sebongkah batu hingga berdarah, hingga Rasulullah berdarah. Ya. Kata sejujurnya sekali ini Abu Jahal ini dengan sangat sengisnya dia menghantam Rasulullah yang sedang sholat dengan batu. Mendengar peristiwa ini, ketika Hamzah bin Abdul Muthalib pulang dari berburu dan disampaikan kepadanya tentang berita ini, seperti yang diriwayatkan, Hamzah langsung memacu kudanya ke tempat kumpul para pembesar Quraisy, ke tempat biasanya Abu Jahal berkumpul. Ya. Jadi saking marahnya Hamzah, ya, langsung mendatangi Abu Jahal dan langsung memukulnya, langsung meninjunya hingga Abu Jahal ini berdarah.
dan tidak ada yang berani membelanya. Tidak ada yang berani membela Abu Jahal di hadapan Hamzah. Nah, sebentar. Ini kan dulu di dalam sirah. Karena di dalam sirah itu luar biasa penjelasan ini kan singkat ya. Ya, saat itu kurang lebihnya Hamzah bilang kepada Abu Jahal, engkau mengganggu keponakanku yang aku seagama dengannya. Ya, dengan mengancam Abu Jahal. Abu Jahal tidak bisa berbuat apa-apa karena Hamzah bin Abdul Muthalib ini adalah jagoannya Quraisy. Tidak ada yang berani dengan Hamzah. Nah, lantas setelah itu Hamzah pun mendatangi Rasulullah SAW di Darul Arqam. Nah, masuk Islamnya Hamzah bagaikan sebuah sinar terang untuk Rasulullah SAW dan kaum muslim. 3 hari setelahnya, sinar terang itu semakin terang, semakin gelap ketika Umar bin Khattab, orang yang sangat ditakuti dan disegani oleh Quraisy, pun masuk Islam. Al-Faruq atau tegas dalam membedakan yang hak dan yang batil adalah gelar Umar setelah masuk Islam. Karena setelah beliau masuk Islam, beliau datangi satu persatu rumah orang-orang Quraisy yang memuji Rasulullah dan bilang bahwasanya aku adalah bagian dari orang Islam. Aku adalah bagian dari kelompok Rasulullah. Maka berbuatlah kalian kepada aku. Sambil nantangin orang-orang Quraisy. Masya Allah. Jadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat ini dibutuhkan ya dalam dakwah untuk membela agama Islam. Nah, kaum musyrik Quraisy semakin cemas mengetahui Hamzah dan Umar ada di tengah-tengah kaum muslim. Mereka pun mencoba menawarkan harta yang dapat menjadikan Rasulullah SAW orang terkaya di antara mereka. Mereka juga menawarkan jabatan sebagai raja mereka. Bahkan mereka mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah Tuhan secara bergantian. Jadi ini adalah diplomasi kepada Rasulullah mereka. Yaudahlah daripada kita bermusuhan, kita damai aja, kita bersama aja. Hari ini kami menyembah Tuhanmu, besok kamu menyembah Tuhan kami, besoknya lagi kami menyembah Tuhanmu, dan besok kamu menyembah Tuhan kami, dan seterusnya bergantian. Nah, jadi mereka anggap ini adalah adil dan jalan tengah, atau ya sekarang apa? Pluralisme ya, kebersamaan atau moderat. Ya. Dua-duanya kita sama-sama menerima. Nah, karena kejadian ini Allah kemudian menurunkan Quran surah Al-Kafir. Nah, ada yang hafal Qurannya, surah Al-Kafir. Ya, di ayatnya kita A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. La a'budu, kami sekali tidak akan menyembah. La a'budu ma ta'budun, apa yang kalian sembah. La a'budu ma ta'budun, kali-kali kalian tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Wala ana a'budu ma ta'budun, dan kami pun kali-kali tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi di surah Al-Kafirun ini Allah menjelaskan apa
yang dilakukan oleh orang Quraisy itu dengan menjadikan mereka menyepakati sesuatu bersama dengan hari ini mereka menyembah Allah, kemudian hari berikutnya mereka meminta kaum muslimin menyembah Tuhan mereka, berhala mereka, sebagai bentuk moderasi atau moderat, sebagai jalan tengah, ditolak oleh Allah dengan ayat terakhirnya lakum dinukum waliya. Bagimu agamamu dan bagiku agama. Jadi ditolak, tidak mungkin seperti itu, tidak mungkin agama itu kemudian dicampur adukan. Jadi Rasulullah tidak bersedia menerima tawaran dari orang-orang Quraisy untuk berunding atau berdamai dengan saling bergantian menyembah agama satu dengan yang lainnya. Nah, itu mungkin sampai di sini dulu adik-adik semuanya. Dari Al-Qalam kita sampai pada dakwah semakin kuat dengan bergabungnya atau masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar. Nah, sahabat pun yang hijrah ke Habasyah mulai kembali ke Makkah. Apakah orang-orang Quraisy menghentikan penyiksaannya? Tentu enggak gitu ya. Tetap mereka akan terus meneruskan penyiksaannya karena setiap kaum, setiap kabilah bertanggung jawab dengan orang-orang yang masuk Islam di kabilahnya. Kalau dia dari orang kelas rendah, budak, mereka lebih leluasa sekali untuk menyiksanya. Mereka akan bahkan bisa membunuhnya tanpa ada yang menolong ya para budak tadi gitu. Jadi penyiksaan terus berlanjut ya, walaupun tadi ada Hamzah dan Umar yang sudah masuk Islam. Akan seperti apa nanti kondisi kaum muslimin dan dakwah Rasulullah selanjutnya nanti kita teruskan di kolam berkisah akan depan. Terima kasih sudah menyimak kolam berkisah. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan di hari Ahad sore jam 4 sore. Ini saya sebutkan ya mulainya. Terus mulainya jam setengah 5 sampai jam setengah 6. Tadi kita mulainya dari jam 4 sore. Ya. Terima kasih sekali lagi semua yang sudah menyimak dan mengikuti kolam berkisah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan istighfar, Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, dan doa akhir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah mengikuti Al-Qalam berkisah kali ini. Sampai ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.